Oke, halo semuanya, selamat datang. Khusus buat kalian nih, para calon guru PJOK masa depan. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja jadi jantungnya profesi kalian nanti. Etika dalam olahraga. Ini bukan sekedar soal aturan main loh, tapi soal gimana kita ngebentuk jiwa dari setiap pelajaran yang bakal kalian kasih. Coba deh bayangin, nanti pas jadi guru PJOK, kalian pasti bakal ngajarin teknik nendang bola, cara lari yang benar, atau lempar cakram. Itu udah pasti. Tapi pernah nggak berhenti sejenak dan mikir, di luar semua teknik itu, sebenarnya apa sih yang mau kalian ajarkan? Nilai apa yang bakal nempel di murid-murid kalian, yang bakal mereka bawa dari lapangan ke kehidupan nyata mereka? Nah, jawabannya itu ada di cara kita ngelihat olahraga itu sendiri. Karena, ya, olahraga itu bukan cuma soal menang kalah atau kompetisi. Anggap aja ini tuh sebuah miniatur kehidupan. Ini bisa jadi laboratorium sosial pertama buat banyak anak loh. Terus, etika olahraga itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini kompas moral kita pas di lapangan. Karena tanpa kompas ini, wah, kompetisi bisa jadi ajang berantem, bisa jadi liar. Jadi etikalah yang jadi pagernya, yang mastiin permainan itu tetap adil, tetap saling menghormati, dan tetap manusiawi. Makanya, metafora miniatur kehidupan tadi itu kuat banyak. Coba pikirin, di lapangan, murid-murid itu ngalamin semuanya. Menang, kalah, kerja sama tim, ngerasain tekanan, bahkan konflik. Semuanya terjadi cuma dalam 1 jam pelajaran. Ini kan benar-benar cerminan langsung dari tantangan hidup yang bakal mereka hadapi nanti. Dan disitulah peran kalian jadi krusial banget. Waktu ada murid yang milih buat nggak curang, padahal bisa, dia itu lagi ngelatih integritas. Waktu dia ngebantu temen yang jatuh, dia lagi praktek empati. Jadi lapangan olahraga itu ibarat laboratorium karakter. Dan kalian adalah kepala ilmuannya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Ada 2 pilar utama etika olahraga, fair play dan sportivitas. Nah, ini sering banget ketuker, padahal beda loh. Gampangnya, yang satu itu soal aturan, yang satunya lagi soal sikap. Coba kita lihat bedanya ya. Fair play itu intinya soal patuh sama aturan. Nggak boleh curang, nggak boleh sengaja bikin pelanggaran. Ini kerangkanya. Nah, kalau sportivitas itu lebih dalam lagi. Ini tuh jiwanya permainan. Ini soal sikap kita pas menang atau kalah. Gini deh contohnya. Kalian bisa aja menang pertandingan dengan taat aturan. Itu fair play. Tapi kalau setelah menang kalian ngejek lawan, nah, itu berarti kalian nggak sportif. Jadi, wujud nyata sportivitas itu ya kayak gini, bukan cuma teori di buku. Ini soal tindakan nyata, kayak jabatan tangan lawan, mau kita menang atau kalah. Ini soal gimana kita bisa tetap rendah hati pas menang dan tetap tegar pas kalah. Ini tuh sebenarnya kecerdasan emosional yang lagi dilatih di lapangan dan bakal kepake seumur hidup. Tapi, kita juga nggak boleh naif. Di balik serunya kompetisi, olahraga modern itu punya sisi gelapnya. Ada tantangan-tantangan etika yang berat, dan kalian harus siap buat ngadepin ini, dan ngajarin ke murid-murid kalian. Contoh pertama, doping. Ini contoh paling ekstrim gimana obsesi buat menang bisa ngancurin semuanya. Keadilan, integritas, bahkan kesehatan atlet itu sendiri. Ini bukan jalan pintas menuju kemenangan, tapi jalan tol menuju kegagalan sejati. Selanjutnya, kekerasan. Penting banget buat kita ngajarin bedanya kompetisi yang sehat sama agresi. Beda tipis, tapi krusial. Nah, tugas kalian sebagai guru itu ngebimbing murid-murid biar semangat kompetitifnya itu disalurin ke hal positif, bukan jadi merusak. Ini pelajaran mahal soal pengendalian diri. Dan yang terakhir, manipulasi. Contohnya kayak pengaturan skor. Ini nunjukin gimana tekanan dari luar, entah itu duit, politik, atau bahkan ambisi orang tua yang berlebihan, bisa ngerusak esensi dari permainan itu sendiri. Ini jadi pengingat kalau olahraga bisa disalahgunakan buat tujuan yang nggak benar. Nah, ngadapin semua tantangan ini disinilah peran kalian masuk. Peran kalian itu jauh lebih dari sekedar pelatih teknik. Kalian itu garda terdepan pendidikan karakter. Kenapa sih peran guru PJOK ini strategis banget? Gini, beda sama di kelas matematika atau sejarah, di PJOK etika itu bukan teori doang, ini tuh pengalaman langsung. Di lapangan, murid kalian dihadapkan sama pilihan moral detik itu juga. Disinilah teori jadi kenyataan. Terus, gimana caranya? Gampang. Ingat 3 hal ini. 1. Jadi panutan. Murid itu lebih ngelihat apa yang kalian lakuin daripada apa yang kalian omongin. 2. Desain pembelajarannya. Bikin permainan yang emang tujuannya buat ngajarin kerjasama, kejujuran, atau nilai lainnya. Ketiga, dan ini penting, ajak mereka refleksi. Selesai main, jangan langsung bubar. Ajak ngobrol. Tadi kita belajar apa ya dari permainan ini? Pada akhirnya, inilah misi kalian.
kalian punya kekuatan buat ngubah lapangan basket atau lapangan bola jadi ruang kelas kehidupan yang sesungguhnya. Jadi, setiap pelajaran PJOK itu bukan cuma soal olahraga, tapi soal ngebangun manusia yang lebih baik, satu persatu dari setiap pertandingan. Jadi, pas kalian nanti mulai perjalanan jadi guru, coba deh renungin pertanyaan ini. Puluhan tahun dari sekarang, waktu murid kalian ingat lagi pelajaran PJOK sama kalian, karakter apa sih yang bakal mereka ingat udah kalian bantu bentuk? Warisan apa yang bakal kalian tinggalin di lapangan itu?